Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وسهل أخلاقنا بالحسنة والحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada siang hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima salat yang baru saja kita laksanakan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat dan semua umatnya yang setia terhadap ajaran beliau hingga yaumil akhir nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini ada satu pembahasan yang saya diminta untuk mengangkat tema ini, yaitu terkait dengan al-maharim, siapa saja mahram kita dan bagaimana batasan-batasannya. Ya, tentu ini adalah sebuah pembahasan yang panjang kalau mau dirinci, karena kaitannya juga dengan fikih, dan kalau dibahas secara rinci ini membutuhkan waktu yang mungkin beberapa kali pertemuan. Tapi saya coba akan bahas secara global, mungkin nanti ada tanya jawab yang bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab tersebut. Ikhwatul iman dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tentu hidup di dunia ini berada di atas rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah mengatur kehidupan kita, dan semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah demi kemaslahatan kita sebagai hambanya. Semua aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat itu tidaklah untuk main-main. Bukan dibuat begitu saja gitu. Asal Allah ingin begini ya sudah diputuskan semacam itu. Tidak, tetapi semuanya diputuskan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita sebagai umat manusia. Dan sebagaimana katanya para ulama bahwa agama Islam ini, syariat Islam ini menjaga semua aspek kehidupan kita. Makanya sampai para ulama itu menyebutkan bahwa syariat Islam menjaga 5 atau 6 prinsip hidup. Darurat, khamsa darurat, ad-darurat al-khams. 5 prinsip atau 5 dasar kehidupan. Yang pertama itu yang dijaga oleh syariat, itu syariat Islam itu menjaga agama kita, hifdzuddin. Kemudian juga yang kedua menjaga hidup kita, menjaga diri kita, hifdzun nafas.
kemudian juga menjaga harta kita, kemudian juga menjaga harga diri atau kehormatan kita, dan yang terakhir adalah menjaga apa? Ya, menjaga tadi kehormatan. Yang tadi kehormatan, kemudian yang terakhir adalah keturunan, menjaga keturunan, garis keturunan. Nah, al-maharim, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatur batasan interaksi kita dengan sesama gitu. Bagaimana, siapa yang diharamkan untuk dinikahi, terus siapa saja yang boleh dinikahi, dan bagaimana batasan-batasannya. Ini semuanya adalah demi menjaga kehormatan manusia dan juga menjaga keturunan, garis keturunan. Sebab kalau tidak dijaga, maka pola hidup manusia ini akan menjadi berantakan, tidak teratur, tidak jelas mana yang memiliki hubungan kekerabatan, mana yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur itu semuanya. Nah, yang dimaksud dengan mahram ini, dan biasanya kita salah dalam menyebutkan, bukan muhrim. Padahal muhrim itu apa? Yang memakai ihram. Jadi salah menyebutkan bukan muhrim. Bukan, itu salah, tapi bukan mahram. Kalau muhrim itu yang sedang memakai ihram. Nah, ini sekarang diperbaiki ya. Bukan mahram gitu. Jadi siapa mahram kita? Dan yang dinamakan dengan mahram ialah orang yang tidak boleh dinikahi. Ini mahram. Siapa saja itu dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa. Di awal-awal surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Ini yang pertama. Dan janganlah kalian menikahi wanita yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ya, kalau ibu sudah pasti. Umpamanya ada ibu tiri, ayah kita menikah lagi dengan wanita yang lain, maka wanita tersebut menjadi mahram bagi kita, tidak boleh dinikahi. Ini berbeda dengan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Orang-orang Arab jahiliyah, bagaimana mereka? Mereka itu bahkan mewariskan istrinya, ayahnya itu mewariskan istrinya bagi anaknya, walaupun itu adalah ibu kandungnya sendiri. Jadi diwariskan kepada anaknya. Ini jahiliyah. Ini tidak boleh ini dinikahi, baik itu dinikahi secara resmi, apalagi yang tidak resmi. Bagaimana yang tidak resmi? Artinya dizinahi, berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sebuah kana fahisyah wa maqtan wa sa'a sabila, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kekejian dan sebuah hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang, ada ya yang melakukan perzinahan antara orang tua dengan anaknya. Ada yang semacam itu. Ini kenapa ini? Karena memang sudah hilang keimanannya kepada Allah. Tidak lagi taat kepada rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang pertama. Jadi kalau saya mau ulang lagi, mahram itu ada 3 bagian. Yang pertama itu karena nasab. Yang kedua disebabkan karena pernikahan atau musaharah. Yang ketiga karena sepersusuan. Disebabkan dulu saudara satu ibu susu gitu, bukan ibu kandung. Nah, yang tadi itu yang pertama karena nasab, keturunan. Jadi itu wanita yang dinikahi oleh ayah kita yang pertama. Kemudian siapa yang kedua? Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum." Ibu kalian, ibu tadi sebenarnya masuk, cuma yang ayat yang sebelumnya itu lebih umum, tidak hanya ibu tapi juga wanita yang dinikahi oleh ayah kita walaupun bukan ibu kita. Yang kedua adalah wa banatukum,
anak-anak kalian. Ini tidak boleh, jelas ini. Tidak boleh menikah dengan anak-anak kalian. Wa akhawatukum, dan juga saudara kalian. Wa ammatukum. Ammah ini dalam bahasa Arab paman dari bapak, am, atau bibi dari bapak kita. Wa khalatukum, dan juga bibi dari ibu kita, sama. Wa banatul akhi, anak dari saudara laki-laki kita. Wa banatul ukhti, dan anak dari saudara perempuan kita. Kalau mau disimpulkan ini, yang mahram berdasarkan nasab bisa di sebuah garis kotak. Yang pertama itu ke atas, ini haram dinikahi. Ibu, nenek, dan seterusnya, buyut, sampai ke atas. Kalau seumpamanya kita neneknya nenek itu hidupnya, umurnya, usianya panjang, itu menjadi mahram bagi kita sampai Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ke atas. Yang kedua ke bawah, yaitu anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu. Kalau kita dikaruniai usia yang panjang oleh Allah, terus ketemu dengan cucunya cucu itu menjadi haram bagi kita. Jadi ke bawah terus sampai akhir zaman. Ini menjadi haram bagi kita. Nah, terus yang ke atas juga, tapi ini nanti al-musahara. Kemudian setelah itu yang segaris dengan kita, sepangkat. Yang sepangkat adalah saudara, baik itu saudara laki-laki, kalau bagi perempuan saudara laki-laki, dan bagi laki-laki adalah saudara wanita. Ini haram. Haram untuk dinikahi. Baik itu saudara kandung seibu sebapak, atau saudara kandung sebapak saja, atau saudara kandung seibu saja, sama. Yang penting ada pertalian darah, nasab, keturunan dengan kita. Seumpamanya bapak kita menikah dengan wanita lain, punya anak dari wanita lain tersebut, dia menjadi mahram bagi kita, haram untuk dinikahi. Jelas semacam itu. Kemudian juga yang ke bawah tadi, yang sepadan gitu dengan anak kita, sepangkat dengan anak kita. Siapa itu? Keponakan. Keponakan juga menjadi haram. Makanya tadi disebutkan wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan, itu menjadi haram. Nah, ini ke atas, ke bawah, terus menyamping ke kanan dan ke kiri. Ini berdasarkan nasab. Yang kedua berdasarkan al-musaharah, disebabkan karena adanya perkawinan. Siapa itu? Yang pertama adalah, atau yang kedua, yang bagian kedua ini yang sepersesuan dulu ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah, yaitu ibu susu kita, ini dilarang. Dan juga saudari kita yang juga menyusu kepada ibu susu kita. Cuma ulama berbeda pendapat ini. Kapan dikatakan dia itu menjadi anak susuan? Ada yang mengatakan di antara mazhab itu sampai 3 kali tegukan. Ada yang mengatakan tidak, sekali juga sudah masuk dalam kategori anak susu gitu. Ada yang mengatakan sampai kenyang. Ada yang mengatakan sampai kenyang, dan ada yang mengatakan sampai memang diperkirakan itu sudah membentuk daging gitu. Ala kulli hal, ya kita tidak mau membahas itunya gitu. Kalau itu sudah dikatakan saudara sepersusuan atau ibu yang menyusui kita, dia menjadi mahram bagi kita, haram untuk dinikahi. Ini kategori yang kedua. Yang ketiga adalah berdasarkan perkawinan. Yang pertama, wa ummahatu nisaikum, ibu dari istri kalian, yang mertua. Ini dilarang, mertua dan juga
nenek atau nenek dari istri kita, ibu dari mertua kita, itu juga menjadi haram bagi kita, dilarang untuk kita nikahi. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan juga anak dari istri kita dari laki-laki lain. Kita umpamanya menikah dengan wanita, ternyata wanita tersebut sudah punya anak. Kalau kita menikahi wanita tersebut, menjadi mahram anak dari wanita itu, dengan catatan kita sudah bersetubuh dengan istri kita yang punya anak itu. Kalau belum, diperbolehkan. Sebab di sini allati dakhaltum bihinna, katanya Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sudah gauli mereka. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kalau belum kalian gauli, fala junaha 'alaikum, silahkan kalian nikahi, boleh masih. Asalkan ya dicerai dulu. Tidak boleh belum dicerai kemudian juga menikahi anak dari istri kita itu. Meskipun istri kita ini belum kita gauli, itu tidak boleh. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Halailu abnaikum yaitu istri dari anak-anak kita. Mantu, ini masuknya mantu. Ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mantu ini dia tidak, walaupun belum digauli oleh anak kita, sebatas karena akad, sudah terjadi akad pernikahan, dia menjadi haram bagi kita. Bagi mantu dan mertua ya, ini hubungannya mantu dan mertua. Beda dengan yang tadi itu, yang menikah dengan wanita dia punya anak, itu dengan catatan harus digauli dulu baru menjadi haram. Tapi kalau urusannya mantu dengan mertua, walaupun belum digauli oleh suaminya, dia menjadi haram. Sebatas akad sudah menjadi haram. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf, dan menikah atau mengumpulkan dua saudara. Kita menikah dengan wanita dan juga menikahi adik atau kakak dari wanita tersebut. Ini tidak boleh, menggabungkan dua saudara dalam satu perkawinan. Nah, ini adalah mahram secara singkat ya. Secara singkat. Nah, batasan-batasannya semacam apa gitu? Antara mahram dan juga apalagi yang non mahram gitu. Yang ghair mahram, yang dia boleh kita nikahi. Kalau yang mahram, para ulama mengatakan aurat bagi kita kepada yang mahram itu, atau mahram kepada kita, wanita-wanita yang mahram kepada kita, batasannya itu ulama membagi menjadi tiga. Ada yang bersifat mughallazah, kategori berat, artinya ini nggak ada toleransi sama sekali kecuali memang darurat betul, sangat darurat. Dan kalau bisa dihindari, hindari semaksimal mungkin. Yaitu tidak boleh membuka aurat bagian kemaluan, baik itu di depan ataupun belakang, itu tidak boleh. Ini adalah mughallazah, berat, ini kategori berat. Ada yang kategori sedang, yaitu di bagian pahanya. Ini kategori sedang. Ini juga tidak boleh kecuali darurat, cuma lebih ringan daripada yang tadi. Nah, yang terakhir adalah mukhaffafah, yang ringan. Yang ringan ini bukannya boleh untuk dibuka auratnya, tidak boleh. Kalau memang itu sudah menjadi uruf, tidak di dalam syariat, di dalam kebiasaan biasanya tidak boleh untuk dibuka, diumbar auratnya, maka itu menjadi aurat bagi dia. Seumpamanya bagi mahram, ini mahram ya, adik kita umpamanya, kakak kita, biasanya umpamanya dalam kehidupan sehari-hari, di dalam uruf, di dalam kebiasaan tidak boleh membuka lengannya gitu. Ini menjadi aurat bagi dia, bagi mahram tersebut. Nah, ini harus, ini yang mukhaffafah. Artinya mukhaffafah ya dia boleh dibuka tapi sangat dengan jarang sekali untuk dibuka gitu. Kecuali memang kalau sedang tidur gitu, sedang menyendiri di kamar, silahkan, tidak masalah. Tapi kalau sedang berdua itu tidak boleh.
Nah, tapi kalau yang non mahram, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di dalam surat An-Nur itu menyebutkan wala yubdina zinatahunna, dan jangan kalian menampakkan zinatahun, perhiasan kalian. Para ulama mengatakan perhiasan kalian itu adalah, ya, meskipun ada perbedaan pendapat nanti, semua anggota tubuh ada yang mengatakan kecuali wajah, tapi ada yang mengatakan bahwa wajah itu juga aurat. Tapi yang pasti adalah, ya, kepala ini menjadi aurat. Jilbab itu adalah sebuah kewajiban bagi muslimah. Wanita muslimah itu wajib memakai jilbab. Ini wajib hukumnya. Para sahabat dahulu, sahabiyat, istri-istri Rasulullah ketika turun, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika yudnina min jalabibihinna wa yahfazna furujahun dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wahai Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istri-istri kalian dan anak-anak kalian, ini juga berlaku untuk kaum muslimat semuanya. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Yudnina min jalabibihin, panjangkan itu pakaian mereka, tutup badan mereka. Ketika turun ayat ini, dahulu istri Rasulullah, sahabiyat itu enggak pakai jilbab, tapi mendengar ayat ini sampai mereka pulang ke rumahnya, ada yang tidak punya pakaian yang cukup lagi untuk menutup kepalanya, yang diambil adalah apa? Tabir-tabir dan gorden-gorden. Dipakai untuk apa? Untuk menutup kepalanya, rambutnya. Ini mereka itu sampai semacam itu. Tidak mau menyingkap apa? Menyingkap auratnya sedikit pun tidak mau. Apalagi berkhalwat, berdua-duaan tidak boleh. Yang mahram dengan non-mahram, atau laki-laki berkhalwat dengan wanita yang non mahram, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yakhluwanna ahadukum imra'atan fa inna thalithuhuma syaitan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-sekali di antara kalian itu berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, sebab yang ketiganya adalah syaitan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah larangan dan ancaman dari Rasulullah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimatnya, kaum muslimin memberikan ajaran kepada siapa? Putri-putrinya, adik-adiknya, kakak-kakaknya. Kalau perlu ibunya yang masih belum paham, dikasih tahu. Sebab apa? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpamanya masyarakat muslim bisa menjaga ini semuanya, bisa menjaga aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadisnya, kita tidak akan melihat adanya apa ini sekarang ini seksual yang sudah merajalela gitu. Sampai-sampai anak di bawah umur juga menjadi korban. Para pakar ahli kriminal dan segala macamnya itu membahas bagaimana caranya, solusinya sebagaimana, apa hukuman yang harus diberikan, bahkan ada hukuman kebiri sekarang. Padahal kalau dipotong akarnya, ini selesai tuntas semuanya. Sebab katanya Allah dalam firman-Nya, "Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain." Kalau menjaga itu auratnya, la yu'dzain, tidak akan dilecehkan. Semacam itu gitu. Tidak akan dilecehkan wanita tersebut kalau dia memakai pakaian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau tidak, ikhwatal iman, akan mengumbar syahwat dan akan menjadi apa? Ya, daya tarik bagi para laki-laki. Harus, ini fitrah laki-laki ya semacam itu gitu. Kalau ada yang mengumbar syahwat, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga, seperti Nabi Yusuf alaihi salam terjaga walaupun berkhalwat, diajak untuk melakukan perzinahan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Taufik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kalau orang awam yang jauh dari agama, itu sangat mudah tergelincir dan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, ini semuanya disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu
az-zina, dan jangan kalian mendekati zina. Langkah-langkah menuju perzinahan itu ditutup celahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan non-mahram itu dilarang. Dengan mahram boleh kita melakukan khalwat, berdua boleh. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dalam sebuah hadisnya, ada dalam sebuah riwayat, saya lupa lafaz Arabnya. Anak itu sudah diajarkan usia 10 tahun, laki-laki dan perempuan itu dipisah tidurnya. Sebab apa? Sudah mulai muncul itu, bisa membedakan, ada syahwatnya sudah mulai muncul. Nah, sekarang kita lihat laki-laki itu anak masih SD kecanduan dengan apa? Internet dan pornografi, sudah tahu itu. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti mulai dari usia 10 tahun mau menjelang balik itu dipisah tidurnya, tidak boleh lagi berkumpul. Ini Islam mengajarkan hal yang semacam itu. Apalagi dengan non-mahram, ikhwatal iman, tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan, ngobrol berdua, enggak, kecuali darurat ya. Kecuali darurat itu dengan dokter seumpamanya, atau dengan ada hal-hal yang lainnya memang darurat gitu. Nah ini boleh. Atau ketika akan khitbah, malah itu disuruh oleh Rasulullah SAW, suruh lihat dulu, bahkan suruh ngobrol berdua. Tapi saat itu aja, setelah itu selesai, nggak boleh. Nah sekarang di antara yang termasuk dalam khalwat, kategori khalwat apa? Ini media sosial, WhatsApp, berdua-duaan, ngobrol terus, kemana nggak tahu arahnya. Ya kecuali memang hal-hal yang memang penting. Tapi kalau sekarang gimana kabarnya, apa yang sudah macam-macam ditanya, hal-hal yang tidak penting. Nah ini adalah bagian dari khalwat yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Ini adalah demi menjaga kehormatan, terutama kehormatan wanita. Jadi salah kalau sekarang itu orang-orang yang ahli dalam HAM itu mengatakan bahwa Islam mengekang hak asasi manusia. Justru sebaliknya, Islam menjaga kehormatan manusia, terutama wanita. Jadi salah orang-orang liberal mengatakan bahwa Islam menurunkan dan merendahkan derajat wanita. Justru dengan Islam Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat wanita setinggi mungkin. Nah ini diantara batasan-batasan mahram dan non-mahram. Ya apalagi juga bersentuhan, berjabat tangan, itu apalagi berkhalwat saja tidak boleh. Melihat aurat wanita saja tidak boleh. Apalagi al-musafahah, berjabat tangan. Memang ada yang mengecualikan, yaitu dikecualikan orang tua yang sudah jompo, yang memang kita sudah tidak punya selera kepada mereka gitu. Kita tidak punya selera, silahkan, tidak masalah gitu. Tapi kalau dengan wanita yang bukan mahram, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang waktunya juga terbatas dan pembahasannya sebenarnya panjang, dan ini pembahasan secara global. Ya mudah-mudahan tapi ini bisa membuka wawasan bagi kita semuanya dan bisa menjaga diri kita masing-masing agar kita berjaga-jaga gitu, menjaga jarak kita, dan juga bisa memberikan pelajaran, nasihat kepada saudari kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita, ibu kita, bibi kita, dan yang lainnya, agar bisa menjaga rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada sesi diskusi, tanya jawab, saya berikan kesempatan. Tafadhal. Ya, kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya. Persilakan dari Ikhwan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan mengenai hukum ya, terutama untuk para akhwat yang masih belum mendapat hidayah menggunakan hijab dalam rangka dia menjalankan ibadah-ibadah bersama puasa, sholat dan lain-lain. Apakah masih bisa diterima atau tidak? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terkait dengan menutup aurat bagi wanita dan juga bagi laki-laki,
Yes, ibadah itu dia sah atau tidaknya sebuah ibadah itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar ibadah. Ya, maksudnya seperti ini. Apa syarat sahnya dari ibadah itu? Syarat sahnya dari ibadah adalah menutup aurat pada saat beribadah. Selama dia menutup aurat pada saat beribadah, dia sudah menjadi sah. Adapun nanti di luar, ketika dia sudah selesai melakukan ibadah, dia membuka auratnya lagi, itu urusan lain. Dosanya itu tidak ada kaitannya dengan ibadah yang baru saja dia lakukan. Tidak ada kaitannya. Tetap salatnya sah, puasanya sah. Kalau dia melaksanakan haji sah. Bahkan umpamanya baru tawaf dan keluar dari Masjidil Haram ke hotel, terus dia buka jilbab meskipun nanti sama polisi pasti di sana, kalau di Makkah akan ditangkap yang semacam itu. Sah, tetap sah. Ibadah hajinya sah, umrahnya sah. Jadi selama memang syarat sah dari ibadah itu sudah dipenuhi, maka sudah menjadi salatnya diterima insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai surat An-Nur ayat 3 Ustaz. Apakah itu bersifat khusus atau bersifat umum gitu Ustaz? Ayat 3 ya Ustaz. Mengenai istilahnya wanita berzina bukan untuk wanita berzina pulang gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan surat An-Nur ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa memang seorang pezina tidak boleh dinikahi kecuali dengan pezina juga. Dan lebih khusus lagi dikatakan orang laki-laki yang menzinahinya. Ini semacam itu hukumnya. Tapi ada yang mengatakan masih boleh menikah dengan orang yang tidak berzina gitu. Itu boleh masih. Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi jumhur mengatakan tidak boleh. Tapi seorang pezina ini menikahnya juga dengan pezina juga. Dengan pezina, walaupun bukan dengan orang yang telah menzinahi mereka. Berdasarkan ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini banyak ya keterkaitannya juga bagaimana. Sebab di antara ulama juga ada yang mengatakan bagaimana umpamanya kalau ada laki-laki dan wanita ini dia melakukan perzinahan dengan sebagai wasilah perantara, karena seumpamanya sebelumnya tidak dibolehkan oleh orang tuanya, kemudian sudah zina dulu nanti juga akan dibolehkan. Ada ulama yang mengatakan ini tidak boleh dinikahkan, tapi dinikahkan dengan pezina yang lainnya. Ada sampai semacam itu. Jadi ini adalah sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala demi menjaga hubungan di antara manusia. Jangan sampai mempermainkan wanita. Sebab kalau ini dibolehkan secara bebas, yang menjadi korban siapa? Wanita yang menjadi korban. Jadi itu secara singkatnya ya. Secara singkatnya ulama ada yang berbeda pendapat, tapi jumhur mengatakan tidak boleh kecuali dengan pezina juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mahram ya tadi. Bagaimana kalau yang sudah terlanjur menikah setelah punya anak itu ternyata diketahui dia mahramnya itu tadi. Kemudian yang kedua, secara medis mungkin ada sebabnya kenapa Allah mengharamkan yang haram ya, yang darah itu tadi. Seperti kalau daging babi kan diharamkan karena mengandung cacing kita yang bisa menyebabkan kita mengganggu kesehatan itu. Seperti itu mungkin ada sebabnya secara medis itu tadi. Masih salah itu Iya. Kalau ternyata sudah menikah, setelah bertahun-tahun baru diketahui ternyata ini adalah mahram, yufsakh, ini harus diputuskan, dipisah. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ternyata dia adalah adik sepersesusuan dari
suaminya sendiri, maka Rasulullah memisahkan. Saya lupa namanya siapa itu. Iya, diceraikan oleh Rasulullah. Nah, yang menceraikan ini kalau dulu Rasulullah, kalau sekarang pengadilan, proses pengadilan. Karena diketahui bahwa ternyata ini adalah memiliki hubungan mahram, baik mahram yang nasab, musaharah, pernikahan, atau juga karena sepersusuan. Itu dilarang. Jadi harus dicerai langsung. Nah, yang kedua, apakah dari sisi medis maksudnya ada dampak buruknya gitu ya? Iya, saya pernah membaca memang ada dampak buruknya karena sedarah itu tidak baik. Bahkan katanya pernikahan dengan sepupu, meskipun boleh dengan sepupu itu, karena sepupu itu bukan mahram ya. Ini harus diingat, sepupu itu bukan mahram. Jadi berkhalwat, berdua-duaan dengan sepupu itu dilarang. Dan juga saya lupa ini yang saya sebutkan. Ada mahram muakkad, ada mahram muabbad. Mahram yang bersifat sementara, ada mahram yang bersifat selama-lamanya. Siapa itu? Ipar. Ipar ini sementara. Kalau kita umpamanya cerai dengan istri kita, maka adik dari istri kita itu kemudian menjadi halal bagi kita. Tapi kalau kita saat menikah dengan istri kita, ya tidak boleh dia menjadi mahram. Nah, ini berkhalwat dengan sepupu, kembali ke yang tadi, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan pernikahan dengan sepupu, ya di medis itu ada yang mengatakan lebih baik dihindari gitu, meskipun boleh gitu. Apalagi dengan hubungan kerabat yang lebih dekat lagi. Ya wallahu a'lam bagaimana perinciannya, bisa kembali dirujuk ke ahli kesehatan mungkin itu ya, atau kedokteran. Baik. Gitu. Silakan satu pertanyaan lagi mungkin ya. Jadi efek dari ditetapkannya hukum mahram ini bagi manusia, kan beberapa hal tadi sudah disebutkan tadi, dilarang berkholwat, dilarang bersentuhan, berjabat tangan, dan seterusnya. Nah, bisa nggak dirinci Ustaz, apa aja gitu yang terutama yang kita sekarang di kehidupan kita, di masyarakat kita sekarang ini kan terutama misalnya di dunia kerja itu kan seolah-olah menjadi umum gitu ketika berjabat tangan, ketika berkholwat di lift misalnya. Nah, jadi apa aja gitu kira-kira yang dilarang selain itu, selain berkholwat, berjabat tangan dan seterusnya. Ya, gimana? Ustaz. Iya, kalau berkhalwat di lift itu tidak termasuk ya, kecuali memang secara sengaja. Ya, kalau sengaja berkhalwat terus lama-lama di situ, ya itu namanya khalwat. Tapi kalau secara tidak sengaja kemudian kita masuk lift, ada wanita yang nggak berkhalwat, ya kita harus menjaga itu, menjaga diri kita dan kehormatan wanita tersebut. Ya memang pembahasan para ulama itu terfokus kepada dua hal itu. Menyentuh secara sengaja langsung, kalau nggak sengaja ya bukan dinamakan kita secara sengaja menyentuhnya, walaupun itu menurut jumhur ulama itu membatalkan wudu. Ini pembahasan kita bukan membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu iya, tapi yang berdosa itu adalah ketika kita secara sengaja menyentuhnya, entah itu berjabat tangan atau apalagi membelainya, mengelusnya, itu lebih dosa lagi, tingkatannya lebih besar lagi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya khalwat kita berdua-duaan di ruangan, sebuah ruangan, entah dengan dalih apapun, itu dilarang, kecuali memang darurat tadi, seperti ke dokter atau umpamanya pimpinan, kemudian ada sekretarisnya menyerahkan itu kepada pimpinannya, sebatas itu saja kemudian keluar gitu, nggak boleh ngobrol kemana-mana. Nah itu yang dilarang di dalam agama Islam. Itu menjadi fokus. Dua hal itu kalau dijaga, insya Allah sudah aman. Tonton, ini sudah cukup. Baik, itu ya yang bisa
saya sampaikan pada siang hari ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.